Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mugia Sagung Dumadi. Salam sehat sejahtera untuk saudaraku semua dimanapun berada. Ini suasana yang selalu saya idamkan ya, di atas bukit, melihat pemandangan di bawah, menciptakan rasa syukur rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan yang maha besar. Saudaraku, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya sih pertanyaannya sepele, tapi memang menggelitik pikiran saya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kenapa sih pocong, kuntilanak, genderuwo itu tidak ada di luar negeri? Kenapa hanya ada di Indonesia? Bahkan hanya ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa tidak ada. Nah ini sebenarnya lucu gimana gitu, tapi bagus. Gini ya saudaraku, sebenarnya makhluk gaib itu makhluk halus ya. Kenapa disebut makhluk halus ya? Karena memang dia tidak mempunyai materi seperti tubuh kita ya, seperti jasad kita ini kan kita punya materi tubuh ya, lalu diisi ruh ya. Nah sedangkan dimensi mereka, dimensi halus, bangsa jin ya, bangsa jin itu tidak mempunyai tubuh materi, jadi memang dia makanya disebut makhluk halus. Nah perwujudan dia seperti kok bisa jadi genderuwo, bisa jadi kuntilanak, bisa jadi pocong, itu karena proyeksi dari pikiran kita. Nah, di sini proyeksi dari pikiran kita. Jadi, pikiran kita itu terproyeksi dari apa yang kita takutkan. Nah, jadi misalnya contoh, di hadapan saya misalnya ada makhluk halus jenis jin ya. Nah, karena dia tidak mempunyai tubuh materi ya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya diperlukan mata batin. Ada beberapa orang yang bisa melihat dengan mata telanjang, itu diproyeksikan dari pikirannya. Pikiran ini ya membentuk sebuah gambaran sehingga tertangkap gelombangnya oleh otak. Jadi misalnya jin ya, anggap saja jin di depan saya. Jin di depan saya itu kan halus, tidak terlihat. Nah, lalu otak kita menangkap gelombang aneh ya, di jin itu tadi, gelombang frekuensi aneh. Nah, karena otak kita tidak bisa menyimpulkan, mentranslate, mengaplikasikan, dia bingung nih otak. Ini mau saya bentuk dalam wujud apa? Nah, otak mencari ke dalam bawah sadar apa yang ditakutkan. Karena kita pasti saat melihat jin atau merasakan sesuatu yang aneh kita merinding. Nah di situ kan pasti timbul ketakutan ya. Nah kalau dari kecil kita takut pocong, maka pocong itu akan terangkat ke dalam otak kita dan terproyeksikan terlihat oleh mata kita. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya memang benar jin, tapi dalam wujud ketakutan kita. Anda takutnya kuntilanak ya, jin itu membentuk dalam kuntilanak. Anda takutnya genderuwo, jin itu pun akan membentuk seperti apa yang Anda takutkan, dan itu yang terpikirkan terlihat oleh mata Anda. Nah luar biasa ya pikiran saudaraku. Makanya saya selalu bilang hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Pikiranmu itu seperti dua sisi mata pisau. Bisa kau gunakan untuk kejahatan yang membuat hidupmu menjadi buruk, bisa pula kau gunakan untuk kebaikan yang membuat hidupmu nanti ke depannya akan menjadi jauh lebih baik. Nah, makanya dimensi jin itu kan frekuensinya rendah. Dia hanya bisa ditangkap oleh mata, tapi yang sebelah putih, yang sebelah pinggir ini. Dia hanya bisa ditangkap oleh itu. Untuk mata hitam tengah dia tidak bisa. Coba prakteknya Anda lihat lampu neon, bukan lampu pijar yang dari kawat ya, lampu neon yang berwarna putih, tapi Anda tidak melihat langsung ke depan, Anda melihatnya dari samping. Pasti lampu neon itu seolah-olah akan berkedip. Nah, saat kita lihat dengan mata hitam yang di tengah ini, lampu neon itu tenang. Tapi kalau kita lihatnya pakai pinggir seolah-olah seperti melirik. Nah, itu seolah-olah
seperti berkedip, karena memang lampu neon itu berada di gelombang rendah. Nah, sedangkan mata kita yang putih ini bisa menangkap gelombang rendah, tapi hanya di frekuensi tertentu saja, tidak bisa lebih rendah lagi. Nah, jin pun sama seperti itu. Jin juga mempunyai frekuensi yang sangat rendah. Mulanya kadang-kadang ya, mungkin Anda sering mengalami ini. Jadi saat Anda nongkrong entah sendiri entah sama teman, seperti melihat sekelebatan lewat. Set. Apa itu yang lewat? Nah, saat ditelusuri tidak ada. Saat Anda entah berwarna hitam, entah berwarna putih, mesti ada sekelebatan. Set. Kayak ada yang lewat tuh. Nah, itu memang benar karena mata Anda, pinggiran mata Anda ini ya saudaraku, yang putih itu bisa menangkap gelombang rendah. Sayangnya hanya di frekuensi tertentu saja, tidak bisa lebih rendah lagi. Padahal dimensi mereka, dimensi jin itu bisa berada di frekuensi yang lebih rendah lagi. Nah, tapi bisa dilatih. Manusia ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk melatih itu tersebut. Dulu saya latihannya, prosesnya panjang ya saudaraku. Dari mulai setiap pagi jam 6 sampai jam 7 saya melihat matahari. Sampai mataharinya itu ya awal-awal mungkin agak panas ya, tapi karena mataharinya pagi masih belum terlalu panas, sampai matahari itu berbentuk bulatan hitam. Lalu saya membentuk bulatan hitam ya. Saya tempel di tembok, saya pandangi sampai bulatan hitam yang di tembok itu hilang. Lalu dengan lilin saya pandangi sampai lilin itu berwujud garis lurus dan hilang. Nah, proses-proses itu memang butuh latihan, tidak sebulan 2 bulan. Dulu saya memang bertahun-tahun, bahkan sama seperti saudaraku, saya mengalami yang namanya putus asa, saya mengalami yang namanya tidak berbakat atau lain sebagainya. Tapi ingat, niat kita, perjuangkan niat kita lakukan, istiqomah mengalir, yang tidak berbakat pun akan bisa. Pasti, yakin. Manjada wajada, apa yang Anda usahakan pasti akan berhasil. Nah, itu satu contoh jawaban ya untuk saudaraku, kenapa jin, kenapa pocong, kuntilanak dan sejenisnya itu tidak ada di luar negeri ya, karena di luar negeri hanya ada vampir ya. Pola pikir mereka kan seperti itu. Di luar negeri juga pola pikirnya hanya vampir, hanya seperti tergantung pikirannya. Jadi makhluk sejenis jin dan lain sebagainya terwujud tergantung dari pikiran Anda dan di mana Anda berada, di dalam budaya mana Anda berada. Disitulah terwujud. Coba di sini ada nggak leyak? Nggak ada, padahal sama. Semua itu jenis jin. Ya. Semuanya jenis jin. Ya sama kayak kita manusia. Manusia ini semuanya jenis manusia, tapi ada yang manusia laki, manusia perempuan, manusia yang lemah, manusia yang kuat. Sama seperti jin. Jin juga sama, ada jin laki, jin perempuan, jin yang kuat, jin yang kecil, jin yang besar, sama. Luar biasa ciptaan Tuhan. Bukan hanya alam semesta ini, tapi alam-alam lain, alam-alam halus juga Allah perhatikan. Terima kasih saudaraku, semoga wawasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam pikiran sehat.